Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah tentu atas karunia yang Allah berikan. Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur. Allah karuniakan kesempatan, waktu luang. Kemudian waktu luang itu pun bisa kita manfaatkan untuk kebaikan di malam hari ini, yaitu untuk menghadiri majelis ilmu di kajian rutin Rabu malam Kamis Masjid Al-Amin yang kita cintai bersama ini. Dan hadirin sekalian, setiap kesempatan yang Allah berikan kepada manusia, maka kesempatan itu adalah tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Panjenengan perhatikan, apabila waktu itu tidak tergunakan untuk yang baik, pasti terpakai untuk yang buruk. Maka dengan itu Rasulullah menyebutkan salah satu di antara kenikmatan yang menjadikan manusia itu lalai selain sehat adalah waktu luang, kesempatan. Karena kalau punya kesempatan tidak digunakan untuk taat, maka kesempatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana 4 pertanyaan kelak di hadapan Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki manusia tidak akan melangkah kelak pada hari kiamat kecuali setelah mereka menyelesaikan 4 pertanyaan dari Allah. Yang 2 diantaranya ini berkaitan dengan kesempatan waktu. Nomor 1, an syababihi fima abla, mudanya dihabiskan untuk apa? Dan muda itu balik sampai 40. Jadi kalau 40 masih hitungannya muda itu. Jadi kalau sudah 40 lewat dikit, sudah pertanyaan pertama selesai, tinggal panjenengan pikir jawabannya nanti apa. Yang kedua, wa an umrihi fima afna, umurnya secara keseluruhan mulai balik sampai wafat digunakan untuk apa? Itu kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah apabila Allah berikan kesempatan dan Allah pun memberikan taufik, kesempatan umur ini, waktu ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menggunakannya di dalam ketaatan. Mudah-mudahan
ketaatan-ketaatan kita oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ada orang yang diazab di alam kubur. Dan mereka diazab di alam kubur bukan karena sesuatu yang dianggap besar. Artinya menurut manusia perkara yang kecil, remeh, tidak digape. Tapi ternyata karena perkara yang tidak diperhatikan itulah sebab munculnya azab kubur. Nomor satu, la yastatiru indal baul. Kalau pipis tidak ditutup dan tidak bersih. Ini hati-hati. Apalagi kalau panjenengan pakai toiletnya masjid. Kalau sampai ada najis yang belum bersih, akhirnya kena orang lain, itu ada pertanggungjawabannya. Kaki panjenengan keluar dari toilet, lah kok gondol najis, entah itu cipratan air pipis atau yang lain, panjenengan masuk ngenai karpet masjid, itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Yang pertama, diazab di alam kubur karena urusan najis. Dan panjenengan lihat satu hal, orang kalau nggak peduli sama najis mesti gak sholat. Itu Anda cek sudah. Dan orang kalau urusan najis dia perhatian, itu cirinya orang sholat. Karena dia khawatir kalau najisnya tidak diperhatikan, nanti sholatnya menjadi tidak sah. Itulah makan nenek saya dulu, itu ngurui keluar toilet itu digerojok batas udel. Dilepas semua, tidak boleh ngelepas bagian, tidak bisa. Dilepas semuanya, itu sebelum dilepas kamar mandi dibersihin dulu. Setelah kamar mandi dibersihin, kaki digerojok, 1 siraman, 2 siraman, baru celananya dilepas, total digantung di tempat yang tinggi. Baru kemudian hajatnya diselesaikan, cawi yang bersih disiram sampai bersih, baru digerojok batas pusar. Tujuannya apa? Agar keluar tidak menyisakan najis. Nah, yang kedua, orang ini diazab di alam kubur, ibu-ibu. Yamshi bainan nas bin namimah. Karena orang yang kedua ini, kemanapun dia berjalan, urusannya adu domba. Suka mindah omongan. Dari Masjid Al-Amin pindah ke masjid yang lain, mindah omongan. Dari Masjid Al-Amin masuk ke masjid, dari masjid yang lain masuk ke Masjid Al-Amin, mindah omongan. Dari satu majelis taklim pindah ke majelis taklim yang lainnya, mindah omongan. Habis arisan di tempat yang satu pindah ke tempat lain, mindah omongan. Namanya apa? Namimah. Rasulullah mengatakan, an-namam la yadkhulul jannah. Tukang adu domba tidak bisa masuk surga. Dan bukan cuma tidak bisa masuk surga, tapi mereka diazab di alam kuburnya. Baik, hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan berbicara tentang tempat tinggalku yang baru. Maksudnya kuburan. Maksudnya apa? Kuburan. Dan semua di antara kita pasti pindah. Cepat atau lambat. Siap ataupun tidak. Sadar ataupun kaget. Maka orang yang beruntung adalah mereka yang mempersiapkan diri sebelum waktunya datang. Dan kita ini kalau ngomong siap atau tidak, salawase ndak akan siap. Betul apa enggak? Kalau ngomong siap, selamanya tidak akan pernah siap. Kenapa? Yang pertama, faktor dimensi. Bos keren, akiknya bagus. Saya barusan tadi posting akik lah, kok panjenengan pakai ini Red Baron Bojonegoro ini. Ini coklat tapi kalau kena lampu jadi merah. Itu apa itu? Apa tijol sisi ya? Yo, jangan Pak, rugi saya Pak. Sudah. Maka yang pertama, kenapa manusia tidak siap? Faktor
dimensi. Dimensi itu apa? Maka alam kubur itu di dalam Al-Quran dibilang barzakh. Barzakh itu apa? Pembatas. Jadi antara kita, alam dunia, dengan alam kubur itu ada barzakh, pembatas. Yang beda waktunya, beda alamnya, beda suasananya, semuanya berbeda. Sehingga tidak bisa dibayangkan kuburan itu 2x1, itu dimensi dunia. Tapi dimensi alam barzakhnya itu bisa seluas mata memandang. Bahkan sebaliknya, dimensi dunia waltafatis saqu bisaq. Boleh jadi tulang yang sebelah kanan diremuk, pindah ke sebelah kiri, tulang sebelah kiri diremuk pindah ke sebelah kanan. Jadi yang menjadikan kita tidak siap untuk meninggali tempat tinggal kita yang baru, karena otak dan pikiran kita ini terbatas pada dimensi dunia. Jadi mikir nikmatnya, nikmat dunia, turu di kasur, kamari enek AC-ne, tidur ditemani oleh pasangan, bangun tidur dalam keadaan ngelihat anak-anak. Itu yang menjadikan orang itu ketika dimensi memahami alam barzakh itu berbeda, maka mesti wedi mikir apa? Turune lemah, enek telisi gak iso lungguh, gak iso obah, mesti ungkep raiso ambekan, gak enek kancane, gak enek bantale. Karena apa? Kita salah memahami tentang dimensi alam barzakh. Nah, maka nomor satu kalau berbicara kuburan, berbicara tempat tinggalku yang baru, itu dunia harus disingkirkan dulu. Bukan begini Pak, bukan ongkep dikasih AC dingin. Orang di kuburan itu, walaupun kuburannya digali sa ombo-ombone, tapi ternyata orangnya amalnya buruk, yo tetap kuburan itu akan menyempit. Karena bukan ukuran duniawinya, tapi kuburan itu dinilai dari amalan penghuninya. Maka saya pernah punya cerita, saya ceritakan di sini Pak Samsul. Ingat sekali saya, ada satu orang ketika orang tuanya meninggal, tepatnya bapaknya meninggal, semoga Allah merahmati, itu kaya dia. Maka dia milih sama penggali kubur, golekno bapakku sing pas pinggir embong, pas tembok pinggir embong. Harapannya apa? Seakan bapakku lek dikubur ndek mburi, dewean renek kancane, kesepian lek bengi peteng. Nah, ini salah memahami. Ini yang dia pikirkan dimensi dunia dibawa menuju dimensi alam barzakh. Tidak akan sama. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan ada jenazah muna'am. Muna'am itu apa? Yang di alam kuburnya itu nikmat luar biasa. Ada jenazah mu'adzab, yang di alam kuburnya apa? Diadab. Nah, maka ya mohon maaf ya kalau sebagian dari saudara kita yang beragama apa Konghucu atau apa yang kuburannya gede-gede itu karena mereka memahami kuburan itu ya dimensi dunia, maka kuburannya dibikin besar. Kita menghina, tidak mungkin, wong itu agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi umat Islam oleh Allah dibikin, oleh Nabi Muhammad diajari pola pikir yang benar. Sampai kain kafan panjenengan ngerti sunnahnya, tidak boleh terlalu bagus, tidak boleh terlalu jelek. Rasulullah mengatakan apa? Karena yang bagus luweh pantes dipakai yang masih hidup. Karena hakikatnya bukan kafan yang dipakai, tapi amal apa yang akan menemani selama dia di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang soleh itu rindu mati. Ayo angkat tangan yang soleh, kita doakan bareng-bareng. Ayo, orang soleh itu apa? Rindu mati.
Karena kematian itu untuk mereka liqa'un ma'allah, perjumpaan dengan Allah. Kematian itu untuk mereka istirahatun min ta'abid dunia, istirahat dari capeknya dunia. Kematian itu untuk mereka apa? Nailul ajri wal jaza, nerimo bayaran. Coba, mana ada orang kerja tidak mau bayaran? Yang ditunggu oleh orang yang kerja itu apanya? Lah itulah kematian, nerimo bayaran. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi kalau kita sampai di kuburan iku wayahe nerimo bayaran. Nah, sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan sampaikan beberapa perkara. Sebentar. Kita akan sampaikan beberapa perkara mengenai alam kubur. Mengenai apa? Alam kubur. Yang pertama jamaah. Ini ketoknya panjenengan tidak lama lagi soalnya. Harus siap-siap. Kenapa? Iya, di Terawang ini ketoro ini. Ketoro. Ya ambu-ambune ono kapur baru sih, ono lemah, ono telisi. Siap-siap ya. Panjenengan kasih surat wasiat kepingin dikubur di mana ya. Nggak usah wedi Pak. Umur itu mau didongakne wong sak donya lek durung wayahe ya gak bakal mati. Walaupun orang sak dunia mendoain panjenengan panjang umurnya, panjang umurnya. Lek Gusti Allah bilang mati, ya mati. Itu loh teman saya tuh lihat sebelah sana. Yang jenggotnya putih itu. Usianya 69, seger, sehat walafiat. Apa jaminan kalau sehat gak mati? Tidak ada juga. Yang sakit cepat mati, ya ndak juga ya, karena antara penyakit dengan ajal itu berbeda. Antara umur dengan ajal itu berbeda. Tidak ada kaitannya sama sekali. Sip, kita baca yang pertama. Yang pertama hadirin, suatu hari Utsman ibnu Affan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah itu lewat kuburan. Kemudian Sayyiduna Utsman ibnu Affan itu nangis dia sampai ngguguk. Terdengar apa? Anin itu sampai terdengar seperti itu. Kemudian teman-temannya yang mendampingi mengatakan, ya Utsman, la tabki hina dzikri al-jannati wan nar. Utsman, panjenengan itu tidak menangis ketika panjenengan mengingat surga dan neraka. Wa tabki fi hadzal hin, sementara panjenengan itu nangis setiap ngelewati kuburan. Ada apa? Kok setiap ketemu kuburan malah nangis? Panjenengan kalau lihat kuburan ya apa? Gak ngefek blas. Iya, lawang kita nganter jenazah aja guyon kok. Saya paling ya Allah, kok kayaknya mati betul hati kita ini. Nganter jenazah itu loh, guyon. Jenazah dikubur, itu kita ndak eling mati. Sempet nyedot rokok, ilo-iloan, gojlok-gojlokan. Lalu terus kok sudah sekeras itu nampaknya hati kita ini ya. Maka Utsman ini nangis. Setelah dia menangis, maka Utsman mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Kuburan ini adalah anak tangga akhirat yang pertama. Jadi panjenengan itu kalau dengar kalimat hari akhir, kalau panjenengan dengar akhirat, itu pintu gerbang pembukanya apa? Kematian. Jadi panjenengan bayangin jamaah, kalau ada orang sudah meninggal, ini wis urip saklawase dalam suatu petualangan yang dia ndak bisa balik, sendirian genek koncone. Itu ketika orang itu mulai meninggal
dunia. Dan ketika diletakkan di alam kubur, dibilang apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Itu setiap ketika dia diletakkan jeret di alam kubur, kemudian telisik dipasang, kemudian tanah diurukkan, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang takziah. Apa kata Rasulullah? Yatba'ul mayyitu ats-tsalatsah. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. Sing loro bakal mulih ninggal panjenengan dewean di alam kubur. Dan yang setia menemani cuma 1. Apa 2 yang pulang itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Dulure kabeh balik mulih, gak enek sing ngancani di alam kubur. Wa maluhu, dan harta pun akan dibawa meninggalkannya dari alam kubur. 1 yang tersisa apa? Wa yabqa wahidun, dan 1 tersisa. Yang tersisa yang menemani setia itu apa? Amaluhu. Apa bu? Amalnya. Maka ojo kenemenen belani orang yang tidak setia menemani anda di alam kubur. Ojo kenemenen. Sing serius, yang kerja keras, yang fokus untuk belani sesuatu yang akan setia menemani kita di alam kubur. Itu loh 3 amal itu loh. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Subhanallah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Itu cekelono itu. Ngaji cekelono, sholat tahajud cekelono, poso sunnah cekelono. Itulah yang bakal setia menemani panjenengan di alam kubur. Yang 2 pulang, sak cinta-cintanya istri kepada suami. Kalau suaminya di kuburan, walaupun basa-basi, aku melok mas, lepok nih, lak menek metu maneh. Atau sebaliknya, ketika istrinya yang meninggal, suaminya bilang apa? Aku melu dek, tak keduk nih pinggirnya, melbuah sampai tak uruk. Mau apa ndak? Ndak mau. Harta yang dibelani ninggal sholat untuk cari harta, dibelani ngapusi untuk cari harta, dibelani khianat untuk cari harta. Itu harta yang panjenengan belani sampai panjenengan ngeremuk akhirat, itu bakal pergi meninggalkan panjenengan. Yang tersisa cuma amal. Cuma apa? Amal. Maka kita ini jamaah matur suwun kepada Allah, berterima kasih, syukur kepada Allah sampai detik ini masih diberi kesempatan. Maka Nabi Muhammad itu instruksinya setiap sebelum sholat, salah satunya apa? Sallu sholatan muwadda'. Sholatlah seakan-akan ini sholat perpisahan kalian. Ada kemungkinan enggak setiap kita sholat itu sholat terakhir kita? Ada enggak? Terus masih bisa? Imam itu lek rukuk ya Allah, jungkel lah ya kapok, gak ngadeg. Padahal boleh jadi itu sholat apa? Yang terakhir. Boleh jadi itu sholat terakhir kita. Maka lihat, Utsman ibnu Affan mengatakan Nabi Muhammad bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Kuburan itu adalah level akhirat yang pertama. Kemudian, fa inna jaminhu, kalau kuburannya selamat. Selamat artinya apa? Pertanyaan malaikat dijawab dengan mudah. Ini Ramadan lalu ini, kami khataman di Kasembon, khataman kitab 3 pertanyaan kubur. Kita belajar tentang man robbuka, kita belajar tentang man nabiyuka, kita belajar tentang madinuka. Kita belajar itu. Mudah-mudahan itu nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah belajar, ya Allah, mudahkan ya Allah, gitu loh. Lah lek gak tahu sinau blas, masih yo kerpeane didudui, Pak. Apalagi sampai di atas sama mudinnya dijeriti. Pak Bayu,
Mangke lamun dugi malaikat kalih nang kleti panjenengan man rabbuka jawaben ingkang mantep Pak Bayu, Rabbi Allah. Ini walaupun pakai speakernya tembus kuburan. Kalau orangnya tidak pernah sholat, yo ha he ho ini, nggih apa nggih? Nah, sudah. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di kuburannya sudah selamat itu 3. Nomor 1, bisa jawab pertanyaan malaikat. Nomor 2, tidak terkena azab kubur. Yang ketiga, mendapatkan nikmat kubur. Kalau kuburannya selamat jamaah, tempat tinggal kita yang baru pertama, tempat transit sebelum pindah ke hari kiamat, lah kok selamat? Mana Pak Selamat? Tidak datang. Maka berikutnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya lebih ringan. Setelahnya kuburan apa? Kebangkitannya aman. Bangkitnya tidak mungkin, gupuh tidak mungkin. Maka pertaruhan pertama itu di mana? Alam kubur. Jangan macem-macem Pak, jangan macem-macem. Uripo sing hati-hati, uripo sing banyak mikir tentang mati, tentang akhirat. Lek sampai kedaden sisa penyesalan. Nah, maka ketika dia kuburannya selamat, maka setelahnya Rasulullah mengatakan dalam hadits Ibnu Majah, fama ba'dahu aisaru minhu, yang setelahnya lebih ringan. Yang setelahnya nomor 1 apa? Bangkit dari alam kubur, selamat. Berikutnya apa lagi? Digiring ke padang mahsyar, selamat. Berikutnya lagi antri hisab, hisabnya selamat. Berikutnya lagi mizan, timbangan, timbangannya selamat. Berikutnya lagi sirot, jembatan, jembatannya selamat. Berikutnya lagi neraka, selamat. Endingnya masuk surga. Pertaruhan awalnya di mana? Di ruang transit, yaitu alam kubur. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa illam yanju minhu, kalau di kuburannya sudah celaka, na'udzubillah min dzalik, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang terjadi setelahnya luwe abot, lebih berat, lebih susah, lebih repot, tidak mungkin sukses. Di kuburannya ditanya malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, ketambahan orangnya pipisnya tidak bersih, ketambahan orangnya suka namimah, ketambahan gak tahu sholat, ketambahan gak tahu ngaji. Maka setelah kuburannya, bangkit dari kuburannya celaka, digiring ke padang mahsyarnya celaka, hisabnya celaka, mizan timbangannya celaka, jembatannya celaka, dan celaka yang paling besar ketika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kemudian apa amalan-amalan yang menjadikan kita ini insya Allah selamat di transit alam kubur, di tempat tinggal kita yang berikutnya selamat, di tempat tinggal kita yang baru bakal selamat? Maka umum kan kalau lewat kuburan itu dibilang apa? Rumah masa depan. Bukan masalah ukurannya, masalah amalnya. Mas Yo tadi kubur nyempil paling pojok, tapi kalau orangnya ahli tahajud, kuburannya padang. Walaupun dikubur di kuburan apa yang mahal itu, yang di mana, San Diego Walls, jangan Hills, dikira iklan nanti ya. Walaupun dikubur di pemakaman yang mewah, rumputnya bagus, kotaknya dicor, jadi lahatnya itu apa? Cor. Bahkan ada perawatan rutin. Kalau orangnya tidak pernah ibadah, podo wae. Karena agama Islam itu agama amal.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kepingin selamat, ibadah, beramal dan jangan melakukan perbuatan syirik. Nah, nomor satu agar kita selamat, istiqomah beramal soleh. Bu, panjenengan fikir bu, panjenengan cari amal apa yang selama ini panjenengan sampun istiqomah. Jangan ngomong yang wajib loh ya. Kalau yang wajib mau ndak mau harus dilakukan. Coba kita masing-masing tak kasih waktu 1, 2, 3 detik lah mikir. Opo amalan sunnah sing wis tak istiqomah, gak tahu tak tinggal, repot gak repot, loro, safar, hador, semua tetap tak lakukan. Satu aja. Coba dipikir pelan-pelan, apa? Cerewet sama suami, terus niai, remuk-remuk di kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah, coba dipikir, amal apa yang kita ini kemudian bisa selamat, yang kita istiqomai. Karena yang diminta oleh Allah kudu gedene, kudu abote, kudu akeh. Yang diminta sama Allah apa? Istiqomahnya. Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. Yang paling disenangi sama Allah dari amalan kita itu istiqomahnya, walaupun kecil. Kalau saya beberapa kali ngasih nasihat ke teman-teman, ya ndak ada yang sama. Ada yang saya suruh pokok sholat torong rokaat sak durunge berangkat kerja. Ada yang saya bilang ngaji yo seprapat lembar bendino. Ada yang saya bilang karena orangnya rodok sugih, saya bilang apa? Jangan lewat setiap hari sodakoh sekian rupiah. Yang lainnya lagi karena sakit tak cekeli tasbih di tangani. Tak bilang apa? Istighfaro ojo mandek. Tasbih itu kadang-kadang bukan untuk ngitung, tapi untuk apa? Ngiling nih. Iya apa enggak? Kalau tangan kita nyekel tasbih, insya Allah apa? Ngiling. Nah, jadi cari satu amalan yang panjenengan bisa istiqomah. Karena istiqomah itulah penyelamatnya. Maka itulah kenapa sampai putranya Al-Imam Ahmad bin Hambal itu nangis ngelihat bapaknya. Wes tuwek, kesel, gak tahu leren. Sampai anaknya tanya, ila maca ya abu ya abadi, mau sampai kapan capek koyok ngene iki lho. Bengi tahajud, awan poso, isuk ngaji, sore murojaah. Mau sampai kapan Pak? Panjenengan iki wis tuwek. Apa kata anaknya? Ilal maut. Sampai datangnya kematian. Subhanallah. Ini sekelas Imam Ahmad yang ilmunya sampai detik ini masih kita pakai. Ilmu yang bermanfaatnya itu masih kita pakai. Itu pun gak gelem males. Ayatnya panjenengan buka dalam surah Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat 30 ini saya sarankan panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir online di Google. Jangan sekarang, nanti di rumah. Tafsir Ibnu Katsir surah Fussilat ayat 30. Sekarang ini Pak, panjenengan mau cari apa ketemu, tinggal niat atau tidak. Panjenengan buka dalam surat Fussilat 30. Kalimat Allah, innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Orang yang mengucapkan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia beristiqomah. Kemudian apa Bu? Bu, panjenengan lek ceramah digawe serius dingkluk kabeh. Saya wis mulai tobat cerita poligami sudah, jangan dinteni, gak galak cerita poligami saya. Anda ki wedok dijarak poligami malah seneng nih. Sampai mana tadi? Fussilat 30.
Itu tatanazzalu alaihimul malaika. Panjenengan cek amsilah tasrifiyah. Fa'ala fa'ala fa'alu. Amsilah apa? Tasrifiyah. Tatanazzalu itu tidak sama dengan tanzilu, tidak sama. Karena dalam bahasa Arab ziyadatul huruf ziyadatul makna. Ketambahan huruf bertambahnya makna. Maka kalimat tatanazzalu itu turunnya bukan sekali, terus turun silih berganti, sing situ ismari digenti kancane terus sampai nyawa itu keluar tek. Mulai kapan malaikat turun? Mulai malaikat mautnya datang. Belum dicabut nyawanya, malaikat maut datang. Duduk di mana malaikat maut? Di atas kepalanya, bukan kepalanya diduduki, bukan. Kan orang mau meninggalkan tidur begini. Misalkan ini kepala, dia di sininya. Karena narik ruh itu dari bagian mana? Kaki. Maka biasa orang kalau ngeliat sudah meninggal atau belum, sih dicekel duluan apanya? Kakinya. Lek sikile wis adem, salamat. Kan begitu. Nah, kemudian malaikat-malaikat rahmat ini tidak membiarkan malaikat maut itu menyiksa orang yang akan meninggal tadi. Dibelani sama malaikat maut, dibilang apa? Yang pelan, ini teman saya. Yang baik, ini orang istiqomah. Jangan disakiti, ini orang dicintai sama Allah. Jangan diganggu, sampai keluarnya ruh itu seperti apa? Air yang keluar dari teko. Subhanallah. Itu malaikatnya terus borongan, gentenan, turun naik, turun naik, turun naik. Dan salah satu yang dilakukan malaikat itu apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Ojo wedi. Takut itu apa? Karena sesuatu yang akan terjadi yang kita belum tahu kan? Coba begini sekarang. Misalkan kita mau ujian. Ternyata ujian itu cuma formalitas. Digarap gak digarap pasti lulus. Takut apa enggak? Enggak takut. Buat apa takut? Takut itu untuk sesuatu yang akan datang yang kita belum tahu hasilnya bakal seperti apa. Untuk yang satu itu oleh malaikatnya dibilang alla takhafu, kuburanmu mas aman. Dibukakan pintu langit, jret. Buka tafsir Ibnu Katsir, tembus ke surga, jret. Malaikatnya bilang apa? Lihat di atas itu mas. Sebentar lagi panjenengan pindah ke sana. Subhanallah. Kepingin apa enggak? Tapi istiqomah itu yang enggak ringan. Istiqomah itu perlu kedewasaan. Istiqomah itu perlu perjuangan. Istiqomah itu perlu melawan kemalasan. Istiqomah itu perlu melawan ngantuk. Itu istiqomah. Datang jam 1:30 malam, azan subuh. Ya Allah, koyok setas turu dur, seket merem meripat. Disuruh lagi berangkat ke masjid. Kalau ndak kuat, ndak dewasa, ndak hebat, bablas turu itu. Dan orang semacam ini ndak pantas dibelani oleh malaikat. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikatnya bilang itu surga yang sebentar lagi bakal kamu temui. Maka nomor satu apa? Istiqomah. Maka PR-nya mulai malam hari ini apa? PR-nya mulai malam ini panjenengan cek amal apa yang panjenengan sudah istiqomahkan. Pilih sholat 2 rakaat duha, monggo. Ngaji 1 hari 1 lembar atau 1 halaman atau separuh, monggo. Istiqomah setiap berangkat kerja sodakoh 10.000, monggo. Istiqomah untuk puasa sunnah Senin Kemis, monggo, sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting kudu istiqomah. Kemudian ada satu hadis lagi dari riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan sanad yang hasan. Dengerin jamaah, ini loh amal yang belani kita. Begini, saya langsung bacakan artinya biar tidak memakan waktu panjang. Tidak tahu isya'nya jam berapa ini? Jam 8? Baru di sini saat jam 8.
Jadi artinya begini, ketika jenazah itu diletakkan di kuburannya, seret, sudah kan? Kemudian ditutup, kemudian diuruk, kemudian ditinggal. Apa yang terjadi? Maka apabila jenazah ini seorang mukmin, idza kana mu'minan salihan, orang mukmin yang salih, apa yang terjadi? Maka salat itu akan menjaganya dari sisi bagian kepala. Langsung salat itu standby. Salatnya itu apa? Standby di bagian kepala. Kemudian puasa itu standby jaga di bagian sebelah kanan. Kemudian zakat standby jaga di sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bagian perut. Kemudian amalan yang lain, silaturahim. Kemudian seperti apa? Silaturahim, amar ma'ruf, berangkat ke masjid, senengane nyenengne wong, senyumannya, itu semua dikumpulkan standby di bagian kaki. Kemudian apa? Ketika datang malaikat yang akan mengganggunya, dalam tanda kutip mengazabnya, malaikatnya datang dari bagian kepala. Panjenengan buka kitab At-Targhib wa Tarhib. Itu kata sholatnya apa? Tidak ada tempat di sebelah sini, saya yang jaga dia, ngalio. Kemudian ketika malaikatnya pindah ke sebelah kanan, puasa ngomong apa? Tidak boleh ganggu temanku dari sebelah kanan, saya standby di sini. Ketika malaikatnya pindah ke sebelah kiri, kemudian zakatnya ngomong apa? Jangan ganggu dia dari sebelah saya standby jaga dia di sini. Ketika malaikatnya pindah ke arah kaki, semua kebaikan yang geruduk malaikatnya diusir. Pindah kamu, jangan ganggu orang ini, karena orang ini orang mukmin ahli amal. Itu hadisnya Hasan, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban. Itu berarti amal pertama, Bu, istiqomah melakukan amal soleh. Nomor 2, berdoa. Nomor 2 apa? Berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari azab kubur, dari fitnah kubur. Ada azab, ada fitnah. Fitnah itu pertanyaan malaikat, azab itu siksaan dari malaikat. Itu Rasulullah minta perlindungan dari keduanya. Maka terus berdoa. Ini jamaah, masalahnya kita ini kan nun sewu nggih, ini bukan ngenyek ya. Zaman panjenengan muda, majelis taklim kan tidak sebanyak sekarang. Sehingga mungkin panjenengan sekarang itu ngerasanya apa? Walah, wis kasep apalan donga lek nggawe bahasa Arab angel panjenengan tulis. Ini menunjukkan orang itu serius bersungguh-sungguh apa tidak. Tulisan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tulisan Arab pakai huruf Latin. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa fitnatil qabri. Tulis pakai huruf Latin tapi berbahasa Arab. Lo kalau panjenengan cuma bondo kasep wis telat angel bahasa Arab gak ngerti, lo terus keseriusan panjenengan di mana? Itu alam kubur jauh lebih serius dibanding kemalasan panjenengan. Lebih serius. Engkau lewes melbu sisa getune tok. Tulis. Nah, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibaca sebelum salam. Dan sebelum salam itu kalau panjenengan faham, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, itu adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa ketika sholat. Selain ketika sujud, itu yang mustajab lagi sebelum salam. Maka Rasulullah mengajarkan banyak doa, banyak. Salah satunya Allahumma inni, coba dibaleni, a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masa apalan begini panjenengan boten kerso, padahal ini penentuan selamat atau tidaknya tempat tinggal kita yang baru, transit akhirat. Sementara di alam kubur itu bukan sehari 2 hari Pak, berapa hari? Sampai bangkitnya dan tegaknya hari ya, tidak macam-macam ini doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Diapalin, nanti ditulis nggih. Dan itulah ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong. Sing iso nulis kancane sing gak iso nulis ditulis nih. Yang punya tulisan bagus nulis, di fotokopi, di laminating, di dumni. Itu amal baik. Seperti zaman dulu, saya zaman dulu seneng minta ibu-ibu majelis taklim itu, saya suruh bikin stiker Sayyidul Istighfar. Bikin stiker apa? Sayyidul Istighfar. Sampai nyebar di mana-mana. Alhamdulillah. Ya tentu bukan karena saya dan bukan saya yang pertama, tapi ini kan amal baik. Panjenengan yang tulisannya bagus atau bisa ngetik, bikin di komputer, ditik, dibikin stiker atau dibikin laminatingan untuk terus di kantong diwaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, hamba berlindung kepadamu. Dan ingat, orang yang minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu dibaleni sampai 3 kali, wajib bagi Allah menyelamatkan dari apa yang dia takutkan. Nah, sementara kalau panjenengan sholat sehari berapa kali? Minimal 5. Ini 3 saja wajib bagi Allah nolong panjenengan dari apa yang panjenengan takutkan. Lah apalagi sholatnya sehari 5 kali, dilakukan istiqomah setiap hari. Aman alam kubur panjenengan. Allahumma amin. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah. Min azabi jahannam, dari siksaan neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan hamba berlindung ya Allah, selamatkan hamba dari azab kubur. Kan sing ngewangi lho Pak. Panjenengan mau teriak-teriak ndak ada yang dengar. Panjenengan mau minta belas kasihan ke malaikat, malaikatnya nurut sama perintahnya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan lindungi hamba ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian itu apa? Ada 2. Yang pertama, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan yang buruk. Jadi kalau panjenengan baca doa ini, insya Allah meninggalnya diselamatkan dari meninggal yang buruk. Yang kedua, fitnah kematian itu artinya apa? Sakitnya sakaratul maut. Jangankan kita Pak, Nabi Muhammad itu loh sampai manggil Siti Fatimah, disuruh ngompres pakai kain diperes, kain dikasih air. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Ala wa inna lil mauti lasakarat. Ya Allah, mau meninggal itu ternyata sakitnya seperti ini. Itu Nabi. Coba kan orang yang mau meninggal gak iso ngomong. Dan kita semua akan melewati itu. Semuanya, siap ataupun tidak, mau ataupun enggak. Nah, maka dibaca, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa. Yang ketiga, supaya alam kuburnya selamat. Yang menemani orang di alam kubur apa?
Quran. Quran itu ngancani di alam kubur, Quran itu ngancani di hari kebangkitan, Quran itu ngancani sampai panjenengan berdiri di hadapan Allah memberi syafaat. Itulah kenapa kalau ada pembangunan pondok-pondok tahfidz, rumah-rumah tahfidz, TPQ untuk belajar Quran, itu panjenengan masih yo bondo tenaga ewangono. Karena Quran itu punya syafaat. Quran tahu siapa yang belani dia, nanti sama Quran bakal dibelani. Lagi niki kadung medit nyumbang ngono bah, ya Allah abote. Padahal game melaku iso, dikir rekreasi yo iso. Sedikit mindah waktu rekreasi disedekahkan untuk pembangunan tempat-tempat Al-Quran, ndak kuat ngempet nafsu. Eman ini namakan. Yang ketiga, amalan-amalan yang akan menemani dalam kubur, salah satunya apa? Al-Quran. Yang paling top surat Al-Mulk. Al-Mulk itu loh Pak, 30 ayat. Untuk yang hafal 3 menit beres. Lek gak hafal 6 menit paling panjang. Sebelum tidur, ba'dal maghrib, menunggu adzan isya. Boleh dibaca sore menjelang adzan maghrib, boleh dibaca seusai sholat subuh, kapanpun. Yang penting dalam kurun 24 jam itu panjenengan ngaji surat apa? Al-Mulk. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di awal tafsir tentang surat Al-Mulk, jangankan ini kalau bukan baca tok loh ya, kalau hafal. Tapi kalau membaca diselamatkan. Kalau hafal itu Al-Mulk itu berjalan di tubuh kita seperti aliran darah. Kemudian ketika malaikat itu mau ganggu di alam kubur, itu Al-Mulk lari ke tempat malaikat berada. Al-Mulknya bilang apa? Jangan, di sini ada saya. Pindah ke perut. Jangan, di sini ada saya. Pindah ke kaki. Jangan, di sini ada saya. Sampai malaikat tidak punya tempat untuk memukul ahli kubur itu. Fadilahnya surat apa? Al-Mulk. Maka ini penting diistiqomahkan. Lah kita ini kadung kepangan males. Kak Isa ini jam berapa Isanya? Loh 36 loh, lewat wake loh. Ngono yang menengah itu staff. Saya mikir Kak Isa Kak Muni tet atau bagaimana. La ilaha illallah. Karena saya ini ada janjian ba'dal isya. Tapi ya sudahlah ya. Surat apa? Al-Mulk. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar rumah kita itu yang mau kita singgahi, tempat tinggal kita yang baru itu menjadi baik. Apa itu jamaah? Tobat. Apa? Tobat. Tobat. Maka salah satu doa kita apa? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, anugerahkan untuk kami bisa tobat sebelum wafat ya Allah. Terus doa, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Karena orang yang tobat itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Artinya apa? Kalau tidak pernah punya dosa, pindah ke kuburan, diazab nopo mboten? Tidak mungkin diazab. Dan penutup yang terakhir, harus memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Karena apa? Seseorang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang itu apa? Meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, meninggalnya insya Allah baik. Berapa banyak orang meninggal di lapangan badminton? Ada? Sampai teman saya di kandangan rakete didol. Karena apa? Iki raket lek gak tak dol Ustad. Ini raket awe-awe. Temennya Ustad
lupa nama antum saya. Temannya Ustadz Bilal, Bang John. Itu setelah dengar teman-temannya ada beberapa yang meninggal di lapangan badminton, sementara beliau juga ada kendala jantung, sementara usia tidak lagi muda, itu seraketnya ditol. Ada lagi yang meninggal ketika mancing, ada apa enggak? Ada. Meninggal pas bal-balan, banyak. Meninggal pas sujud, banyak juga. Maka tergantung panjenengan membangun positif apa, itulah yang akan menjadi kemungkinan terbesar meninggalnya Anda seperti apa. Ini di Batu ada kisah keluarga kami. Kalau kita lihat, orang ini ciri khasnya dua selain kebaikan yang lain. Nomor satu, setiap undangan manten gak tahu absen, diundang kemanapun berangkat. Bahkan kalau beliau berangkat mobilnya kosong, itu orang-orang yang ada kemungkinan ikut diundang diteleponi, dino Jumat ada undangan ini gak? Bareng be aku. Nomor satu. Nomor dua, ada orang meninggal yang dia kenal dimanapun pasti hadir jenazah. Pasti hadir jenazah. Datang sebelum jenazahnya dikubur. Panjenengan tahu meninggalnya, rumahnya pas depan masjid. Pas depan masjid. Nyabrang. Wong bendino yo nyabrang. Menjelang sholat subuh sudah adzan di masjid. Qobliyah subuhnya di rumah. Nyabrang kari nang masjid tok ngenteni qomat sholat, ketabrak motor meninggal dunia. Husnul khotimah. Tergantung apa? Kebiasaan. Maka jamaah minta sama Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga pembukaan kajian kantin Bumis ini diberkahi oleh Allah, dan kajian ini rutin dilakukan setiap hari Rabu malam Kamis di Masjid Al-Amin. Dan setelah kajian ada ramah tamah. Ada ramah tamahnya. Jadi diajak teman-temannya, diajak keluarganya, pokok ngaji ojo dewean. Pantang ngaji jangan sendirian. Ngajak teman. Maka saya senang di Pari ini ada komunitas ngaling, ngaji keliling, bukan maling, ngaling. Itu teman antum, Syekh, teman antum ngaji keliling siapa aja? Pak Juli, Pak Anang, Pak Alek, Pak Andri, siapa lagi? Mana teman-temannya sekarang? Baik, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.